kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan bahan bakar yang sesuai untuk kendaraan kita ataupun motor kita ataupun mobil kita semua, mas bro sekalian. Sebelum kita menginjak tentang memilih bahan bakar, sebelumnya akan saya jelaskan tentang perbandingan kompresi yang dimana nantinya bahan bakar yang kita gunakan nantinya berhubungan erat dengan perbandingan kompresi yang ada di motor kita ataupun perbandingan kompresi yang berada di mesin motor kita. Jadinya hasil dari perbandingan kompresi tersebut akan menentukan cara memilih bahan bakar sesuai kebutuhan untuk kendaraan kita. Baik, yang pertama saya jelaskan dulu untuk perbandingan rasio kompresi. Perbandingan rasio kompresi adalah perbandingan volume total yang berada pada blok silinder ataupun silinder kom pada saat posisi piston berada pada titik mati bawah. Jadi volume total pada silinder blok ketika piston berada di posisi titik mati bawah dibanding dengan volume yang berada pada ruang bakar ketika piston berada pada posisi titik mati atas. Jadi volume total pada ruang blok silinder dibanding dengan total pemampatan ruang bakar ketika piston berada di titik mati atas. Saya gambarkan seperti ini. Misalnya ini silinder blok, ini piston, oke, ini piston. Nah, ruang antara ini dari titik mati bawah sampai atas ditambah dengan volume ruang bakar itu adalah perbandingan awalnya jumlahnya berapa dibanding dengan yang nantinya berada piston berada pada titik mati atas. Nah, dibanding ini, jadi ruang bakar dibanding dengan ruang total volume ketika piston berada di TMB titik mati bawah. Jadi volume total dibanding dengan volume ruang bakar ketika piston berada di titik mati atas ataupun ruang pemampatannya ya. Nah, hasil dari perbandingan tersebut, misalnya total dari volume ruang bakar itu adalah 20 cc, sementara volume total ketika titik di posisi piston pada titik mati bawah adalah 180. Jadi 180 ditambah ruang bakar ini tadi itu adalah jumlah volume total, berarti bisa dibilang atau adalah 200 cc. Jadi volume totalnya 200 cc. Kita gambarkan seperti itu dari volume ruang ketika piston berada di TMB ditambah dengan ruang bakar, volume ruang bakar. Jadi ruang bakarnya 20 cc, untuk dari TMB ke TMA nya itu 180, jadi dijumlahkan berarti misalnya 200, sementara tadi ruang bakarnya 20 cc, berarti perbandingannya 10:1 seperti itu cara. Nah, fungsi
dari data tersebut adalah untuk menunjukkan kesesuaian untuk memilih bahan bakar apa yang akan kita gunakan. Misalnya untuk bensin ataupun bahan bakar premium yang memiliki RON 88 itu diperuntukkan untuk mesin berrasio kompresi di bawah 9:1. Untuk Pertalite yang 90 untuk kode RON-nya ya. Untuk kode RON-nya 90 berarti untuk ring 9:10:1 untuk rasio kompresi. Dan Pertamax yang memiliki RON 92 untuk perbandingan kompresi 10:11:1, dan untuk Pertamax Plus 95 itu untuk rasio kompresi 11:12. Baik. Sebenarnya kode oktan atau RON itu adalah kode kekuatan di mana bahan bakar tersebut menunjukkan kekuatannya terhadap tekanan atau pemampatan udara sebelum terbakar. Nah, ini penting di sini. Jadi ketika kita salah menggunakan bahan bakar, maka akan berdampak tentang pembakaran ataupun siklus yang harusnya terjadi karena adanya pembakaran awal atau pre-ignition ataupun knocking, bisa dibilang ngelitik. Jadi sebelum bahan bakar tersebut terbakar, dia sudah terbakar dahulu dan menyebabkan knocking, disebabkan karena salah menggunakan bahan bakar yang harusnya kita gunakan. Seperti itu ya. Jadi kita harus jeli di sini, dimana kita harus menyesuaikan kebutuhan motor kita, motor kompresinya. Jadi intinya ketika di bawah rasio kompresi 9:1, itu di bawah itu bisa menggunakan premium. Untuk perbandingan kompresi 9:10:1 itu harusnya menggunakan Pertalite. Dan untuk perbandingan kompresi 10:11:1 gunakanlah Pertamax. Lalu untuk perbandingan kompresi 11:12 bisa gunakan Pertamax Plus. Penggunaan bahan bakar tersebut disesuaikan dengan kompresinya. Kenapa untuk produksi mobil atau motor sekarang menggunakan high kompresi ataupun kompresi tinggi? Itu untuk efisiensi bahan bakar yang digunakan, untuk irit, biar irit, jadi lebih efektif, lebih efisien. Jadi sesuai yang digunakan pada mesin tersebut. Untuk volume tersebut harus menggunakan RON tersebut supaya apa? Efisien. Jadi harus kita perhatikan ketika memilih bahan bakar, harus sesuai kompresi, karena kalau tidak akan menyebabkan kerusakan pada mesin kita. Nah, untuk hitungan tadi adalah merupakan hitungan rasio kompresi statis atau bisa juga dibilang uncorrected compression ratio, yang itu digunakan untuk motor 4 tak ya. Sebenarnya ada dua cara penghitungan rasio kompresi, yaitu statis dan dinamis atau corrected compression ratio dan uncorrected compression ratio, dimana untuk corrected compression ratio sendiri atau rasio kompresi dinamis itu digunakan oleh pabrikan Jepang untuk mengukur
rasio kompresi yang ada di motor 2 tak. Nah, untuk pabrikan Eropa tetap menggunakan perbandingan rasio kompresi statis. Jadi untuk 2 tak dan 4 tak untuk pabrikan Eropa itu biasanya hasilnya sama saja untuk perbandingan kompresi. Tapi untuk perhitungan Jepang yang dikemukakan oleh insinyur-insinyur Jepang, bahwasanya untuk menentukan rasio kompresi 2 tak itu berbeda karena pada lubang silindernya terdapat lubang-lubang bilas, transfer, dan exhaust, sebagaimana kalaupun pada 4 tak adalah pengganti flap seperti itu. Jadi ada 2, yang satu adalah perhitungan rasio kompresi dinamis, nanti akan kita bahas selanjutnya, dan itu adalah cara menentukan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan motor kita. Jadi rasio kompresi berapa itu akan menentukan kadar RON atau oktan yang harus digunakan untuk motor kita. Sebagaimana harus diingat, yang terpenting ketika kita salah menggunakan bahan bakar atau RON di bawah yang diharuskan, itu akan menyebabkan motor kita rusak. Meskipun itu tidak secara langsung, tapi untuk rentan jangka panjang itu akan berpengaruh seperti itu. Jadi ingat, sesuai kompresi yang ada pada motor kita berapa, bahan bakarnya kita menyesuaikan sesuai kadar oktan atau RON-nya. Rasio kompresi 9:1 atau di bawahnya itu bisa menggunakan premium. Untuk rasio kompresi 9 sampai 10:1 itu menggunakan pertalite. Lalu untuk rasio kompresi 10 sampai 11:1 itu menggunakan pertamax atau RON 92, dan untuk rasio kompresi 11 sampai 12:1 itu menggunakan RON 95. Jadi seperti itu mas sekalian ya, perlu diperhatikan. Untuk selanjutnya akan saya bahas tentang corrected compression ratio atau perhitungan rasio kompresi dinamis untuk motor 2 tak. Kenapa Jepang rasio kompresinya lebih kecil dibanding rasio kompresi motor 2 tak keluaran Eropa, seperti itu. Ya, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.